Nggak boleh nama Allah itu disebut sembarangan. Kalian Allah itu nama, kalian sebut sembarangan. Jadi perkataan Paulus itu dengan ungkapan Tuhan Yesus itu artinya kita tidak boleh mensedarajatkan dia. Masa hukum Taurat dijadikan tahi katanya? Skubalon, macam mana? Kalian mau ikuti Paulus? Ayo, Paulus itu yang mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, orang di luar Yahudi. Ayo kan, ayo. Hukum Tauratnya orang Yahudi dianggap tai, skubalon. Macam mana nih? Masih percaya sama Paulus? Kalau percaya Yesus, jadi Islam. Selama masih percaya Paulus, Anda memang Kristen. Cuman hukum Taurat jadi apa tadi? Tai kan? Itu. Cuman ini, ayo. Kok jadi berhala dia? Karena tak tahu hukum Taurat. Tahu kok hukum Taurat? Nggak boleh nama Allah itu disebut sembarangan. Kalian Allah itu nama, kalian sebut sembarangan. Jadi Allah itu nama kan? Dan dito selamat malam. Tapi kau ngakui hukum Taurat. Kenapa kau sebut nama ini Allah nggak ada isi, sembarangan? sabar dulu, diam dulu lah kau. Itu ini Ya, pendeta ya. silakan. Pendeta atau misionaris ini Kandito ini? Gimana? Kandito pendeta apa misionaris ya? Masalahnya luar biasa kesaksian saudari. Kenapa? Mau tertarik hire saya? Ya, saya orang Kristen bang, tetapi saudari lebih tahu ya. Ya, muka saya muka Kristen kan bang? Kesaksian Menurut luar biasa bang. menurut Bang Jeremy, muka saya muka Kristen atau muka Muslim bang? Ya saya lihat muka-muka orang yang percaya Tuhan bang. Ya iyalah, kita semuanya percaya Tuhan, makanya nggak menganggap Sekarang kita nggak ini bisa dilihat beragama. dari muka Kang Dito. Ya. Fallback dulu saya Kanita sulit katanya masuk ke Kalau orang Korea yang ini. percaya Tuhan itu mukanya berseri-seri bang. Makanya saya bilang orang yang percaya Tuhan Ya. Roh Kudus itu bekerja dalam diri, tidak cuma peran natural. Bukan. Kalau saudara-saudara saya bilang, teman-teman kerja juga bilang, muka bapak muka oten katanya. Tapi kenapa bapak Islam? Terus pengetahuan bapak tentang Katolik sebanding dengan Romo. Gak apa-apa lah ya, izin Ustaz Hanif, saya harus sombong sama orang kafir ya gitu ya. Ya Kanita, senang bertemu dan berjumpa kembali hari ini. Kemana aja, sibuk apa? Ya kadang kan saya bosen ngomong sama Kang Dito. Enggak, biasanya Kanita naik di Komal yang akun satunya itu Kak gitu. Kalau ini belum di follow, belum Luar biasa berteman. ini Kandito kalau dia mau pelajari. Ini Luar biasa. ini Iya. akun saya dari dulu, Pak. Enggak, maksudnya akun saya ini yang saya pakai ini kan yang akun besar. Kemarin Kanita naiknya itu di akun kecil. Di fallback dulu Kanita. Nah ya itu kan, oke. Silakan kalau mau diskusi Ustaz Tata mungkin sudah monitor, Ustaz Talib monitor. Ya, saya waktunya mau keliling soalnya. Ustaz Cak Tata, Ustaz Talib, Pak Ketum. Sampai masih survei kan itu, masih kerja. Dia ini masih di office seperti biasa. Waktunya keliling. Jam berapa pulang? Jam Aku 9. monitor. Kang Dito Oh, ya? lanjut edukasinya tadi. Udah jemaat Katoliknya udah kabur, udah. Ini ada nggak bisa belajar. Kaneta Ustaz Talib. Beliau Ya. sering diskusi dengan teman-teman Muslim di Komal ini. Ya silakan Pak Ketum, Oh, iya. saya kembali. Saya mau keliling juga sambil monitor dan mute. Tafadhol. Oke. Silakan. Tadi ada yang mau ditanggapi dulu mungkin sama Ibu Nita Iya. Saya baru atau yang Kristen, silakan biar nanti saya lanjutkan materi yang tadi. Ini ya siapa Tuhanmu ya bang? Ya itu. Oh boleh, siap. Ringan aja, ringan aja. Ya. Kan kita percaya ya Tuhan Yesus ya.
seperti yang diceritakan tadi Bang Nita ya, gitu ya. Yang sangat jelas bahwa yang harus kita percaya itu Tuhan, bukan Paulus. Karena Paulus itu kan artinya dia memiliki kesaksian, dia melakukan penginjilan, dan artinya apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia alami waktu itu kan dia sampaikan, entahkah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya tentu kan kesaksian manusia itu artinya harus kita pelajari dan harus kita selidiki. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin, tidak bisa dibantahkan. Firman Tuhan itu kan ungkapan Tuhan. Jadi perkataan Paulus itu dengan ungkapan Tuhan Yesus itu artinya kita tidak boleh mensedarajatkan dia, tidak boleh disederajatkan. Karena yang sangat akurat itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Memang kesaksian Paulus juga benar, tetapi tidak boleh kita sederajatkan perkataan Paulus dengan perkataan Tuhan Yesus. Pak, boleh saya selah? Sudah ada yang disela itu. Silakan Kanita. Ini kalau Alkitab ini ya, pokoknya kalau orang Kristen itu Alkitab itu ya firman Allah. Karena ada tertulis di 2 Timotius bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Semua penulis dalam Alkitab itu semua ketika menulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus, dan itu berguna untuk mengajar, mengajar mengenai jalan keselamatan, untuk mengoreksi kelakuan. Jadi mengoreksi kelakuan dalam arti kalau berbuat jahat, dosa gini-gini ya dikasih tahu bahwa itu dosa dan harus kamu koreksi kelakuan kamu, dan untuk menyatakan kesalahan. Jadi nggak ada itu derajatnya bahwa kalau Yesus yang mengucapkan itu lebih tinggi nilainya daripada apa yang Paulus katakan. Itu tidak. Karena apa? Semua Alkitab itu semua harus dipelajari menyeluruh, nggak bisa dicomot, dipisah-pisah, dicomot, dilepas-lepas gitu loh. Harus dipelajari menyeluruh, perjanjian lama, perjanjian baru. Bu, ini siapa nih? Bu, kalau Yesus dengan Paulus itu sama pengajarannya, kata Ibu ya, sama-sama Roh Kudusnya, Bible itu sama dengan Roh Kudusnya. Yesus mengajarkan yang Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Sementara Paulus mengajarkan yang Tuhan itu adalah Yesus. Sama nggak pengajarannya, Bu? Bukan gitu Bang Neto, ini sedang membantah ucapan Yeremi kalau kalau kitabnya Paulus itu adalah tulisan katanya, bukan firman Tuhan. Kanita sering membantah. Kanita ini perlu diketahui Ustaz Alif, beliau dari Denom Reform. Denom baru ya? Enggak, kurang tahu apa Denom Boro, apa sudah lama nggak tahu. Reformasi itu Denom baru itu abad 19. Enggak, reform itu bukan denom baru dalam jadi kan kalau gini, itu gereja kan berjalan dengan baik kan, sampai kira-kira abad keempat muncul ajaran luar dari agama luar masuk dalam gereja. Karena itu walaupun Yesus dan para rasul sudah meletakkan dasar ajaran, jadi sejak orang-orang dari agama luar itu masuk dalam gereja, itu dalam berabad-abad itu gereja mengeluarkan berpuluh-puluh doktrin baru yang tidak ada dalam Alkitab. Itu bagian daripada karena itu makanya saya jelasin, bukannya denom baru dalam arti kelihatannya dalam rentang waktu sejarah ya seperti baru, tapi sebenarnya reformasi itu dia mau mengembalikan arah gereja balik seperti ajaran gereja mula-mula, itu aja intinya. Ustaz Alif ready kan, Ustaz Alif? Ya, monitor. Ya, silakan. Terima kasih. Di sini sebenarnya ya sebenarnya Pak Jeremy juga tadi, Pak Jeremy ya punya pandangan sendiri, itu wajar. Kenapa? Karena pasti berdasarkan penelitian yang dia lakukan kan gitu, atau membaca suatu ajaran di mana apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus, begitu juga apa yang diajarkan oleh Paulus. Coba bayangkan, ketika Yesus berkata, baik di Yohanes 12 maupun Yohanes 14, kan dia berkata bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh aku bukan dari diriku. Segala firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Dia katakan, ya kan? Nah,
Sementara yang diajarkan oleh Paulus itu banyak sekali dalam pengajarannya, surat yang ia tulis berdasarkan pendapatku atau pendapat pribadi dari Paulus itu sendiri. Sehingga di sini ada letak perbedaan. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Itu kata Yesus. Ketika dia mengajar, firman yang dia sampaikan bukan dari dirinya sendiri, bukan asumsi pribadinya. Maka dia ajarkan kepada muridnya, lalu orang yang memang bersungguh-sungguh mengikuti Yesus melakukan pekerjaan sebagaimana yang Yesus lakukan. Ketika Yesus berpesan, waspadalah. Ketika Yesus berpesan, misal nih di dalam Matius 23, dia melarang, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Itu ajaran dari Yesus. Itu ajaran bukan asumsi pribadi Yesus, tetapi berdasarkan firman yang ia terima. Ingat, Yesus berpesan, dia melarang, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, kalau ada nanti yang mengaku sebagai Bapa, berarti itu sudah melawan dari ajaran Yesus. Misal ketika kita membuka di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, ketika Paulus berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengaku memiliki Injil yang ia beritakan. Banyak poin Paulus katakan berdasarkan dari pendapat pribadinya, dan dia mengaku dirinya sebagai Bapa. Yesus mengatakan tadi melarang, jangan engkau sebut siapapun Bapa di bumi ini, tapi Paulus mengaku bahkan dalam Kristus Yesus dia telah menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Coba, Bu Nita setuju nggak kalau Paulus menjadi bapaknya orang Kristen yang dalam Kristus Yesus? Silakan Anda jawab. Saya jawab ya. Bapak bicaranya banyak banget. Ntar dulu. Itu ini ayat Matius 23 ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi kalau menyebut hanya Bapak yang di sorga boleh dong, ya. Itu kecuali kamu di bumi itu itu ayat ini biasanya kami pergunakan untuk melawan orang Katolik karena mereka itu menyebut pausnya itu Bapak. Nah, jadi kalau menyebut Bapak itu boleh kan? Itu sejalan dengan Yohanes 1 kan? Nih. Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ini menjadi anak Allah, itu kan kita namanya anak, kita pasti punya Bapak. Karena itu orang Kristen itu menyebut Allah itu Bapaknya. Ketika kami berdoa kepada Allah di surga, kalau kami berdoa atas dasar iman kepada Yesus Kristus, itu kami boleh menyebut Allah Bapa di surga sebagai Bapak kami. Ibu Nita, tolong pahami pertanyaan saya. Aduh, sorry kalau ada noise. Tolong pahami pertanyaan saya. 1 Korintus 4 nomor 15. Anda tadi kan katakan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, kan gitu. Ketika Paulus mengaku sebagai